Selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube saya, Bas Kurniawan, yang karena kita akan bahas tentang solusi permasalahan hukum. Memang hari ini saya mendapatkan kontak tentang penipuan secara online. Saya pun pernah mengalami teman-teman penipuan secara online. Yang saya maksud di sini penipuan secara online itu yakni ada orang kontak kita, mengaku sebagai OJK, mengaku sebagai bisnis, mengaku sebagai orang yang mengetahui keuangan kita. Kemudian dia menjawab bahasanya dia sudah transfer ataupun untuk menjaga keamanan uang Anda, dia ingin membantu permasalahan agar keamanan di rekening Anda itu aman. Karena kita panik, kemudian kita menuruti apa permintaan orang tersebut. Setelah itu kita karena kita panik, kemudian kita mengikuti arahan perintah dari orang yang tidak dikenal melalui telepon tadi. Kemudian kita diminta untuk masukkan ATM, kemudian masukkan password, dan kemudian mengirimkan uang via Briva ataupun mentransfer uang ke nomor rekening yang diminta atau yang diarahkan oleh pihak yang menelpon kita. Orang yang melihat menelpon pihak kita itu seringkali mengaku sebagai pegawai bank. Memang bicaranya mirip sekali dengan pegawai bank ataupun dia mengaku sebagai dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang teman-teman perlu pahami, dia itu atau mereka itu sangat sekali profesional dan bicaranya sangat baik sekali hingga seolah-olah kita mengakui bahwa dia orang perbankan. Baru kita sadar manakala uang itu sudah ditransfer dan uang kita terkuras habis. Saya pernah mengalami uang saya terkuras habis di ATM karena dia ngaku sebagai bank. Waktu itu kita ada deal bisnis tentang pariwisata, tapi kemudian baru sadar bahwasanya saya ditipu. Memang cara membuat hati kita dingin adalah ikhlas, bahwasanya pasti ada rezeki yang akan kembali pada kita. Tapi pelajarannya adalah hati-hati pada orang mengaku sebagai bank atau OJK yang berhubungan dengan nominal ATM atau nominal rekening uang Anda di ATM ataupun di bank manapun. Istilahnya hati-hati, jangan mudah percaya, itu yang pertama. Kedua, solusi hukumnya, manakala uang Anda sudah tidak sengaja transfer, kita nggak ada niatan transfer dan uangnya nyatanya tidak balik teman-teman. Itu yang saya alami dan teman-teman yang lain alami. Maka alangkah lebih baik adalah teman-teman semua, kalau ada penipuan berbasis dia nelpon dan dia itu kemudian mengaku sebagai orang bank dan mengaku mengetahui jumlah nominal uang Anda, manakala sudah ditransfer, uang tidak kembali, maka lebih baik segera cek rekening koran Anda, keluarkan rekening koran dan laporkan penipuan ke pihak kepolisian. Memang kasus ini tidak menjamin uang Anda akan kembali, tapi ini merupakan solusi terbaik manakala teman-teman menghadapi kasus seperti itu agar kasusnya segera diusut. Dan apabila uang itu adalah uang perusahaan Anda yang di ATM, Anda bisa membuat pembelaan kepada tempat Anda bekerja agar uang itu tidak pikir itu Anda tilap atau Anda tidak dianggap menipu, tapi memang betul saudara mendapatkan musibah. Segera lapor pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti laporan penipuan tadi teman-teman. Lapor kepolisian tentu menjadi jalan terbaik untuk kasus tadi. Tetapi pendewasaan teman-teman untuk taktik agar teman-teman nanti itu, karena itu uang perusahaan Anda, kalau uang pribadi Anda mungkin lebih baik segera teman-teman laporkan, karena kebetulan yang hari ini yang dapat melapor ke saya itu ratusan juta dan dia diminta oleh pihak perusahaan untuk segera mengembalikan uang tersebut dan dia tidak memiliki uang. Maka kemudian segera lapor pihak kepolisian, cetak rekening korannya, dan itu menjadi pembelaan Anda bahwasanya betul Anda itu
tipu melalui nomor yang tidak terkenal dan dia mengaku sebagai pegawai bank dan ataupun pegawai otoritas jasa keuangan. Itu adalah solusi hukumnya, teman-teman. Solusi kita sebagai manusia manakala mendapatkan hal tersebut adalah yang saya ceritakan tadi, berhati-hati dan kemudian jangan mudah panik, jangan mudah takut, jangan mudah bersedih, ataupun jangan mudah gampang terlalu percaya diri atau overconfidence. Tetap berhati-hati, karena itu akan membuat Anda semakin kalut. Teman saya ini karena dia takut, karena dia panik, teman-teman, pertama terkuras 40 juta, menelpon lagi 40 juta agar uang masuk nanti dikembalikan uangnya, minta lagi hingga ratusan juta, dan dia baru sadar bahasanya itu adalah penipuan dan itu adalah uang perusahaan, teman-teman. Saya tidak tahu apakah teman-teman merasakan hal yang sama dengan hal tersebut, tetapi kasus ini modusnya sudah seringkali terjadi melalui proses penipuan melalui telepon, dan kita seringkali panik dan kita mengikuti itu. Saran saya adalah berhati-hati, kemudian jangan mudah percaya. Andai pun kejadian tersebut sudah terjadi, saya tidak menjamin uang Anda akan kembali, tetapi segala cetak rekening koran, aliran uang transfer kemana, dan bukti kemudian itu dilaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditangani dan penipuan tadi segera ditangkap. Karena Anda sadar, karena yang mentransfer adalah Anda, saudara, dan Anda melakukan atas perintah orang tersebut, entah itu gendam atau apa. Waktu itu saya bukan digendam, saya pengalaman saya pribadi karena saya panik waktu itu. Saya panik, saya ngikuti arahan orang, karena itu adalah kita bicara bisnis, bicara kepercayaan, tetapi kemudian karena niat kita baik, ternyata mudah sekali untuk kita dimanfaatkan orang lain. Karena kalau lebih baik berhati-hati mengenai solusi permasalahan transfer via ATM, teman-teman. Berhati-hati pada hari ini tentang modus itu penipuannya. Modus operandi kita sudah tahu, tapi saya tidak menjamin uang Anda akan kembali. Tapi dengan pelaporan, segera selesaikan dengan laporan tadi, akan meminimalisir kemungkinan terburuk yang kita hadapi ke depannya. Apalagi itu bukan uang Anda di situ, apalagi ratusan juta. Teman-teman, itu mungkin sharing saya pada hari ini yang mungkin teman-teman juga mengalami hal yang serupa dengan yang saya alami. Teman-teman tinggal tulis kolom di komentar di bawah ini. Teman-teman bisa juga sharing permasalahan teman-teman dengan tulis chat atau kontak saya pribadi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. See you next time.